Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu tak terkendali. Isu ini membuat kamu mendapatkan sesuatu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Four of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Page of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Page of Cups. Kartu keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Kartu kelima. Di sini ada Temperance. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Ace of Cups. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Hermit. Oke, Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak terkendali. Isu ini membuatmu mendapatkan sesuatu. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Hermit. Nah, Hermit, ya, kartu ini menggambarkan di mana kamu mulai mampu melihat kembali ke dalam dirimu. Mulai mampu mengenali siapa dirimu. Mulai mampu membawa pelita, membawa penerang ke dalam hatimu yang begitu gelap, berkabut selama ini. Dikarenakan memang selama ini tergambar, ya, begitu banyak isu miring, isu negatif, cerita buruk yang dilayangkan, yang ditujukan kepada dirimu. Kamu selalu disalahfahami, selalu dipandang remeh, selalu diceritain kegagalan, kekurangan, kesalahan, dan kebodohanmu. Dan sampai-sampai orang-orang yang kamu sayangi, keluargamu, pasanganmu, anak-anakmu, juga ikut terdampak dari isu-isu yang gak jelas tersebut. Dan isu ini semakin nyaring terdengar di telingamu. Cerita ini, ya, semakin menyebar kemana-mana. Semakin membuatmu begitu kalut, begitu nggak nyaman. Dan pada akhirnya apa? Jiwa bertahanmu, jiwa survivalmu sebagai manusia seutuhnya menjadi kembali terbakar, menjadi kembali tumbuh. Kamu mulai temukan siapa dirimu. Di saat kamu berada di titik terendah. Di saat kamu berada di situasi-situasi yang menjepit, bahkan orang-orang terdekatmu yang melayangkan isu negatif tersebut, seperti teman, sahabat, tetangga, lingkungan. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu mengerti dan sadar, memang tidak ada seorang pun yang mampu membantu kita dari keadaan sulit. Memang benar kata pepatah, jangan sampai miskin. Gak ada satupun yang akan beri kita uang. Dan kamu sudah buktikan, dan ini benar-benar terjadi di dalam hidupmu. Bahkan teman terdekatmu, sahabat baikmu, merasa enggan dekat dengan dirimu. Takut dimintain tolong, takut disusahin. Bahkan beberapa dari mereka malah yang ceritain isu-isu miring tersebut. Sehingga dari situlah kamu mulai menyadari, oh ternyata
Hanya Aku yang bisa membantuku keluar dari keadaan sulit. Hanya Aku yang bisa membawa ataupun mengangkat kehidupan keluargaku, kehidupan orang-orang yang Aku sayangi dengan perjuanganku sendiri. Makanya kamu kembali temukan pelita di dalam hatimu, pelita di dalam dirimu. Kamu mulai bergegas pergi, mulai terjaga dari mimpi burukmu selama ini. Yang dulunya perjuanganmu, usahamu memang kamu lakukan, tetapi kamu tambah lagi porsinya. Kamu teteskan kembali keringat dan peluh di dalam tubuhmu. Kamu pelajari hal-hal yang di luar dari kemampuanmu. Kamu tantang dirimu, kamu challenge dirimu untuk selalu keluar dari zona nyamanmu setiap harinya. Sehingga apa yang terjadi? Mulai ada perubahan, mulai ada kemajuan. Kamu mulai dapatkan kesempatan yang sama seperti yang orang-orang sukses lainnya sudah dapatkan terlebih dahulu. Alam semesta mulai meyakini, mulai mempercayakan dirimu bahwa kamu sudah pantas untuk diberikan hal yang luar biasa. Diberikan kesempatan yang sama seperti mereka-mereka yang sudah dulu sukses dan berhasil tetapi suka ngucilkan orang. Nah, akhirnya dengan kesempatan yang ada, dengan peluang yang terbuka lebar, kamu manfaatkan sebaik-baiknya. Dengan potensi yang semakin baik, dengan kemampuan yang semakin besar, dengan pengalaman yang semakin syarat dan semakin tinggi, akhirnya kamu bisa memaksimalkan keadaan dan terjadilah perubahan besar di dalam hidupmu. Mulai berkelimpahan, kegiatan mulai sukses, ya. Orang-orang di lingkungan kegiatan mulai yakin, mulai percaya, mulai kagum, bahkan ada yang ingin belajar dan bertanya bagaimana caramu menghadapi semua ini. Dan disitulah terselip kebahagiaan, terselip rasa nyaman yang kembali bisa kamu persembahkan untuk orang tercinta. Dan kamu mulai mampu angkat derajat kehidupan mereka beberapa level lebih tinggi ataupun lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka-mereka yang suka ceritain orang, yang suka bergunjing tentang kelemahan dan kekurangan orang lain, yang suka menebar isu-isu nggak jelas, isu-isu miring, isu-isu negatif, mulai mengerti dan sadar ya bahwa nggak sepantasnya kita sebagai manusia mengucilkan, meremehkan manusia lainnya. Terbukti pada dirimu, ya. Mereka yang dulunya kucilkan kamu, remehkan kamu, akhirnya apa? Kamu lebih baik dan lebih sukses daripada mereka. Kehidupanmu lebih bahagia daripada mereka. Akhirnya isu miring, isu-isu yang negatif ya mulai mereda di dalam hidupmu. Dan kehidupanmu semakin tak terkendali, semakin gacor. Ya, banyak keberuntungan, banyak keberkahan, banyak keberlimpahan dari arah mana saja yang tidak pernah kamu sangka-sangka. Dan inilah mungkin berkah dari semesta, berkah dari Sang Pencipta, bahwa kamu mulai mendapatkan hadiah, mendapatkan reward dari usaha dan perjuangan yang tidak kenal lelah yang kamu lakukan selama ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, benar kan? Yang dulunya situasinya nggak nyaman, ya. Kamu selalu merasa jenuh, merasa nggak enak, ya. Merasa sedih. Karena apa? Karena selalu diremehkan. Selalu diletakkan pada posisi-posisi yang sulit. Tetapi akhirnya situasi yang seperti itulah yang membuat kamu tumbuh menjadi manusia yang lebih baik. Menjadi lebih tangguh, lebih pengertian, lebih bisa memaklumi apapun ya peristiwa yang terjadi di sekitarmu ataupun di dalam kehidupanmu. Sehingga seketika situasi yang gak nyaman ini berubah menjadi situasi yang lebih bisa kamu kendalikan. Situasi yang lebih bisa kamu kontrol karena kamu sudah memiliki banyak pengalaman ya. Tentang kesulitan, tentang kesedihan, tentang kekecewaan. Dan pada akhirnya kamu akan berterima kasih pada apapun yang telah kamu lewati.
Walaupun hal baik, hal kurang baik, hal indah, ataupun hal yang menyedihkan, disitulah kamu banyak mendapatkan pelajaran penting untuk hidupmu selanjutnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, benar kan? Jadi saat ini kamu tumbuh menjadi orang yang semakin optimis, semakin fokus, semakin penuh dengan harap. Yang dulunya kamu penuh dengan cemas, penuh dengan rasa was-was, berganti. Ya, hari ini harapanmu semakin besar, semakin tinggi untuk hidup yang lebih baik. Berkat isu miring, berkat isu negatif yang selalu dilayangkan kepada dirimu, akhirnya kamu tumbuh dan bangkit menjadi seseorang yang semakin berkualitas, semakin tangguh, semakin mampu memaklumi dan menerima kenyataan seperti apapun yang ada di dalam hidupmu. Sehingga dengan kita menerima kenyataan, maka fokus kita, konsentrasi kita untuk hari esok itu semakin baik. Karena kita sudah nggak pusingkan lagi, sudah nggak peduli lagi apa perkataan orang, apa pandangan orang tentang kita, bagaimana orang di belakang kita, bodoh amat. Emang mereka yang kasih kita makan? Emang mereka yang kasih kita rezeki? Kan tidak. Nah, makanya buang jauh-jauh hal-hal, pemikiran-pemikiran yang dapat membuat fokus kita hilang ataupun berkurang. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, ini jelas menggambarkan keberuntungan, ya, menggambarkan keberkahan seperti yang tergambar juga tadi kita paparkan di bottom of the deck tadi ya. Kehidupanmu mulai berkah, mulai beruntung begitu ya. Mulai diberikan peluang-peluang baik, kesempatan-kesempatan yang sama seperti yang orang-orang lain sudah dapatkan. Karena apa? Karena salah satunya kamu nggak pernah lagi ragu-ragu di dalam bertindak, di dalam memutuskan hal penting, di dalam berdamai dengan keadaan, ataupun di dalam memaafkan orang-orang dan memaafkan situasi yang ada di dalam hidupmu. Nah, dengan kita tidak ragu-ragu, maka kita akan mampu melangkah dengan pasti. Walaupun langkahnya pelan, tetapi pada akhirnya dengan terus kita lakukan, langkah yang kecil tersebut akhirnya membawa kita sampai pada tempat tujuan kita. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jelas ya, ini menggambarkan keberlimpahan. Segala kebutuhanmu, segala kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan mampu terpenuhi dengan sangat baik. Akan mampu kamu penuhi dengan sangat maksimal. Dan kehidupan yang aman, nyaman, sejahtera akan kembali mampu kamu berikan kepada mereka. Ya, karena apa? Karena kartu ini menggambarkannya sebuah pohon besar, pohon yang begitu rindang. Setelah beberapa tahun sebelumnya diterpa paceklik, diterpa kemarau yang berkepanjangan, sehingga dia tidak bisa menumbuhkan buah-buah yang manis dan segar. Dan pada akhirnya pohon itu berbuah dengan begitu berlimpahnya. Dan dia akan mampu memberikan kebaikan, memberikan manfaat dari buahnya untuk siapapun makhluk yang ada di dekatnya. Dan inilah yang menggambarkan kehidupanmu sebentar lagi, ataupun saat ini. Di saat kehidupanmu berlimpah, di saat hal-hal baik mulai kamu dapatkan, maka manfaat dari hal baik yang kamu dapatkan ini bisa kamu share, bisa kamu bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu, terutama untuk orang yang kamu cintai. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Temperance. Nah, jelas Temperance adalah keseimbangan, ya. Kamu mulai temukan keseimbangan di dalam dirimu, ya. Situasinya menjadi lebih baik, orang-orang menjadi lebih respect, ya. Isu negatif, cerita miring mulai berkurang, ya. Finansialmu menjadi semakin bangkit, semakin berkelimpahan, dan ditambah setiap kamu pulang ke orang-orang yang kamu sayangi, sepulang kamu dari berkegiatan, di situ kamu bisa lihat sinaran mata, pancaran senyum mereka yang begitu indah karena bahagia dan nyaman.
Dan inilah keseimbangan yang terjadi di dalam dirimu. Dan kamu juga menjadi orang yang semakin seimbang. Seimbang dari segi pemikiran, sikap, attitude, cara komunikasi, dan cara menempatkan diri. Jadi semua yang kamu lakukan mulai pas, mulai sesuai dengan porsi yang pas. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ace of Cups. Nah, ini sepertinya untuk yang sendiri, untuk yang masih sendiri, untuk yang single begitu. Kenapa? Karena ini menggambarkan hati dan perasaan yang kembali berbunga. Ada cinta baru, ada perasaan baru, ada seseorang, sosok baru yang hadir ke dalam hidupmu. Nah, ini mungkin dikirimkan juga untuk melengkapi, juga untuk menyeimbangkan kehidupanmu. Yang selama ini kamu sendiri, ya, kehidupannya nggak baik-baik saja, selalu diceritain keburukannya, selalu ada isu miring, dan seketika semuanya berubah, seketika kehidupanmu mulai mapan, dari situlah kamu dikirimkan seorang yang benar-benar akan menyeimbangkan, akan membuat dirimu dan kehidupanmu menjadi seimbang dan terlengkapi. Oke, jadi persiapkan dirimu yang single akan bertemu pacar baru, cinta baru ke dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Gemini sahabatku, dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu membawa setiap kebaikan bagi siapapun yang ada di sekitarmu, dan membawa hal-hal baik kembali ke dalam kehidupanmu, sehingga tak terkendali, sehingga semakin gacor, berkelimpahan, penuh rezeki, penuh manfaat kehidupanmu saat ini. Dan inilah sesuatu yang kamu dapatkan setelah beberapa waktu lalu kamu hidup dalam serba kesusahan dan kesulitan. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.